membantu karena yang harus itu sangat ekstra dalam perawatan kalau buah naga. Gitu. Alhamdulillah, cuman secara maksimal belum. Belum maksimal ya. Siap. Berarti intinya terkait dana desa yang telah diberikan kepada Bapak itu tentunya sangat bermanfaat untuk kelompok Bapak. Nah, dari segi hasil, Bapak kan menerima bantuan dari pemerintah desa melalui dana desa. Karena tadi disebutkan bahwa awal mulanya Bapak itu secara otodidak sendiri ya gitu. Terus dibangunlah suatu kelompok yang alhamdulillah datanglah dana dari pemerintah desa. Untuk hasilnya apakah memang bermanfaat ini Pak terkait buah naga ini untuk lingkungan Bapak sendiri minimal? Untuk hasil mungkin yang punya tanah dulu sama yang pengelola untuk kelompok, cuman untuk kesejahteraan bukan untuk hanya kelompok, bukan hanya untuk anggota. Jadi masyarakat sekitar lingkungan bisa merasakan seperti untuk pembelian kursi untuk remaja masjid. Kursi ini ya Pak. Nah, karena ini maka namanya muda mandiri, kebanyakan anak muda supaya anak muda tidak malu untuk bertani. Mantap ya. Dan hasilnya bukan hanya kursi son, anak yatim, santunan berarti santunan, ibu jompo, ada tua. Bukan hanya hasilnya bukan hanya untuk kelompok, tapi untuk mensejahterakan lingkungan ya. Alhamdulillah. Yang kedua, saya haturkan apresiasi dan menghargai setinggi-tingginya kepada kelompok tani muda mandiri yang membudidayakan buah naga. Setahu saya gitu di Kabupaten Ciamis baru ini saya melihat yang cukup luas gitu pengelolaannya. Ya mudah-mudahan setelah saya tadi berinteraksi dengan Bapak Ketua, pengelolaannya budidaya ini telah menggunakan GAP ya, Good Agriculture praktis baik di dalam pertanian, diantaranya dari pemilihan lahan, penanaman, pemilihan bibit, penanganan hama penyakit, serta pemupukan pasca panen, dan selanjutnya juga diharapkan ada pencatatan Pak ya. Di dalam budidaya ini langkah-langkah pertamanya, pemilihan tanahnya misalkan seperti apa, penelahannya dan lain-lain. Dan alhamdulillah setelah tadi bertanya-tanya saya dengan Bapak di sini sudah menggunakan sistem organik ya Pak, baik dari pemupukan maupun penanganan organisme pengganggunya. Ya, saya juga menghaturkan terima kasih untuk desa yang telah dalam dana ketahanan pangannya telah memberikan bantuan kepada kelompok tani ini untuk mengembangkan budidaya buah naga ini sebagai salah satu komoditi hortikultura di pertanian. Saya yakin pemilihan komoditi ini telah dilakukan dengan analisis yang rasional. Saya kira dari yang pertama harga itu cukup stabil, kemudian pemasaran juga masih membutuhkan banyak untuk komoditi buah naga ini, bahkan untuk ekspor juga ini menjadi salah satu komoditi ekspor gitu ya. Diharapkan ke depannya apabila ada perluasan, kemudian budidayanya juga stabil, produksinya stabil, diharapkan juga dari daerah ini, dari Desa Karangpawitan ini bisa menjadi eksportir nanti buah naga ke depan. Amin. Yang jelas yang harus dipersiapkan mungkin tadi secara organik harus tetap dipertahankan. Kemudian ada registrasi lahan nanti kalau sudah besar, kemudian juga berkesinambungan. Jadi produksi yang dihasilkan harus secara terus-menerus gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Desa Karangpawitan yang telah memberikan dana ketahanan pangannya untuk pengembangan komoditi buah naga ini. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi ikon Desa Karangpawitan, juga bisa meningkatkan kesejahteraan
khususnya untuk di Desa Karangpawitan ini. Amin, amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Siap. Terdiri. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Anggit, Pak Kasih Pelayanan Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali telah memberikan waktunya kepada saya. Dan yang pertama saya mengapresiasi kepada kelompok tani muda mandiri ini di Desa Karangpawitan telah berhasil memanfaatkan dana desanya yang sekitar 50 juta ya, 50 juta. Betul. Dari tahun 2024 sampai 2020 dan 2025 ini bisa berjalan untuk memberdayakan pertanian pengelolaan budidaya buah naga. Alhamdulillah kami lihat progresnya sangat baik, masyarakat dapat berdaya, masyarakat dapat merasakan manfaatnya, di samping keuntungan secara bisnis juga ada juga keuntungan secara sosial. Betul. Dan kami juga sangat bangga karena kami juga ikut terlibat dalam kegiatan perencanaan di desa dari mulai tahun 2023 ketika mulai masuk di RKPDes, APBDes, dan dianggarkan pada tahun 2024 dan 2025. Betul. Kita memberikan lagi support kepada kepada kelompok ini, dan alhamdulillah hanya dengan 50 juta ini masyarakat bisa berdaya. Bagaimana dengan yang lebih dari 50 juta? Mudah-mudahan itu lebih bermanfaat lagi. Amin, amin. Selanjutnya, kenapa kami memilih kelompok ini untuk didokumentasikan sebagai laporan praktik baik dana desa kepada Kementerian Desa? Karena memang kelompok ini ada salah satu kelompok yang rapi, tertib dalam segi administrasi dan segi pemberdayaannya pun ini sangat baik. Amin. Maka kami menyepakati bahwa Desa Karangpawitan ini salah satu desa yang sukses di bidang pengelolaan ketahanan pangan dana desa. Amin. Demikian yang dapat saya